Bayangkan ini, satu-satunya yang berdiri di antara lehermu dan dinginnya peluru regu tembak adalah sebuah papan catur. Ini bukan metafora, ini adalah malam yang menentukan bagi Osip Bernstein di sebuah ruang bawah tanah di Odessa tahun 1918. Ruangan itu berbau lembab, anyir, dan putus asa. Satu bola lampu telanjang berkedip-kedip di atas, seolah ikut gemetar ketakutan. Osip Bernstein, seorang pengacara kaya dan salah satu grandmaster catur terhebat di dunia, kini hanyalah seorang pesakitan. Tangannya terikat di depan, wajahnya pucat pasi. Ia ditangkap oleh CK, polisi rahasia Bolshevik, dengan tuduhan absurd, menjadi penasehat kaum kapitalis. Di era teror merah, tuduhan itu sama saja dengan vonis mati. Mereka menyeretnya ke hadapan komandan eksekusi, seorang pria berwajah keras seperti batu granit yang sedang duduk santai memeriksa daftar nama. Nama Osip ada di urutan berikutnya. Ajalnya tinggal hitungan menit. Tiba-tiba, komandan itu mengangkat kepala. Matanya menyipit, mengenali wajah Osip dari suatu tempat. Bernstein? Osip Bernstein? Suaranya serak. Sang grandmaster catur? Osip hanya bisa mengangguk pasrah. Kilat aneh melintas di mata sang komandan. Ini gila. Di tengah revolusi berdarah, di ruang eksekusi yang dingin, namanya dikenali bukan sebagai musuh negara, tapi sebagai seorang pemain catur. Komandan itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lebih mengerikan daripada amarah. Aku tidak percaya takdir mempertemukan kita. Aku selalu ingin tahu, apa benar seorang grandmaster itu sehebat yang dibicarakan orang? Dia menunjuk sebuah meja reyot di sudut ruangan, di mana secara ajaib terdapat sebuah papan catur usang. Kita main satu babak. Jika kau menang, kau bebas. Jika kau kalah, dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Para penjaga di belakangnya sudah menyering sambil mengokang senjata. Ini adalah sebuah lelucon kejam dari takdir. Seluruh hidup Osip, kejeniusannya, ribuan pertandingan yang telah ia menangkan di aula-aula mewah Eropa, kini dipertaruhkan dalam satu permainan di ruang bawah tanah yang busuk, melawan algojonya sendiri. Para penjaga melepaskan ikatannya. Osip menggosok pergelangan tangannya yang memerah, mencoba mengembalikan sirkulasi. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia takut tulang rusuknya akan patah. Dia duduk di hadapan komandan, bidak-bidak gading itu terasa seperti tulang belulang di tangannya yang dingin. Komandan itu, yang kita sebut saja Bogrov, mendorong pion rajanya 2 langkah ke depan. Permainan dimulai. Osip membalas secara mekanis. Otaknya masih beku oleh teror. Ritme di ruangan itu berubah. Bunyi tetesan air dari dinding yang lembab menjadi satu-satunya metronom kematian. Bogrov bermain dengan agresif, cepat, dan brutal, persis seperti ideologi yang ia anut. Setiap gerakannya adalah sebuah serangan, sebuah ancaman. Osip terdesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hanya menghadapi lawan di atas papan. Ia menghadapi personifikasi dari ajalnya sendiri. Raja putihnya, simbol dari dirinya, terus-menerus digempur. Di tengah keputusasaan, sesuatu di dalam diri Osip tersulit. Ini bukan lagi tentang hidup atau mati. Ini adalah harga diri. Ini adalah seninya, dunianya. Bagaimana bisa ia membiarkan mahakaryanya dihancurkan oleh seorang jagal? Perlahan nafasnya beratur. Ruang bawah tanah yang pengap itu lenyap. Bau anyir hilang. Yang ada hanyalah 64 kotak hitam dan putih, sebuah semesta tak terbatas di mana ia adalah sang raja. Ia mulai melihatnya. Celah-celah kecil dalam serangan Bogrov yang membabi buta. Sebuah kesombongan dalam penempatan menterinya. Sebuah kelalaian dalam melindungi bentengnya. Bogrov terlalu fokus untuk membunuh hingga lupa cara untuk bertahan. Osip mengorbankan kudanya, sebuah langkah yang membuat Bogrov tertawa congkak. Sebuah kesalahan fatal dari seorang grandmaster yang panik pikirnya. Tapi itu bukan kesalahan, itu adalah umpan. Saat Bogrov mengambil kuda itu, jebakan pun tertutup. 3 langkah kemudian, Bogrov membeku. Wajahnya yang sekeras granit perlahan retak. Seringai di wajah para penjaga luntur. Mereka mungkin tidak mengerti catur, tapi mereka mengerti ekspresi seorang pemenang dan seorang pecandu. Menteri Osip telah menyelinap di belakang pertahanan, dan bersama sebuah benteng, menciptakan sebuah skakmat yang tak terhindarkan. Bogrov menatap papan catur itu lama, nafasnya tertahan. Keheningan mencekam.
Osip menunggu vonis keduanya malam itu. Bogrov akhirnya mengangkat wajahnya, tatapannya kosong. Ia kemudian tersenyum, kali ini senyum yang tulus, penuh kekaguman. Ia berdiri, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Bebaskan orang ini." Para penjaga tertegun. Bogrov menatap Osip dalam-dalam, bukan lagi sebagai komandan kepada tahanan, tapi sebagai murid kepada guru. "Pertahananmu di Wina, tahun 1905, melawan Tarash. Aku mempelajarinya selama berbulan-bulan." Tiba-tiba, Osip sadar. Ini bukan pengadilan acak. Bogrov mengenali Osip dari awal. Permainan ini bukanlah taruhan hidup atau mati yang iseng, melainkan sebuah ujian, sebuah audisi gila yang diatur oleh seorang pengagum rahasia yang kebetulan memegang kuasa atas hidup dan matinya. Di ruang bawah tanah yang bau kematian itu, Osip Bernstein tidak hanya bermain untuk hidupnya. Ia bermain untuk membuktikan bahwa di tengah kegilaan dunia, keindahan dari sebuah permainan yang sempurna masih bisa menyelamatkan sebuah nyawa.